Kembali di Ainis Pagi, pemirsa, kericuhan terjadi di tengah aksi unjuk rasa massa Aliansi Peduli Demokrasi di depan kantor Bawaslu Pandeglang, Banten. Massa melempari kantor Bawaslu dengan telur busuk dan menyegel pintu kantor sebagai bentuk protes karena laporan dugaan kecurangan pilkada tidak ditanggapi. Ayo, karena pihak kepolisian adalah suara kita, pihak kepolisian adalah saudara kita. Kericuhan terjadi saat puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Demokrasi atau AMPD saling dorong dengan aparat kepolisian di tengah aksi unjuk rasa di depan kantor Bawaslu Pandeglang, Banten. Massa membawa keranda mayat sambil menyuarakan aspirasinya sebagai bentuk protes kepada pihak Bawaslu karena berbagai laporan dugaan kecurangan paslon yang telah dilayangkan tidak ditindak tegas. Massa juga melakukan aksi bakar ban dan melempari kantor Bawaslu dengan telur busuk. Peserta aksi kemudian menyegel kantor Bawaslu dengan melakban pintu masuk kantor. Massa mengecam Bawaslu Pandeglang yang dianggap tidak serius dalam menangani laporan masyarakat tentang dugaan kecurangan di Pilkada Serentak 2024. Menuntut untuk Bawaslu Kabupaten Pandeglang untuk kemudian mengoreksi kembali terkait laporan yang itu tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu, dalam hal ini adalah Gubernur. Massa berharap aksi unjuk rasa ini akan ditanggapi oleh pihak Bawaslu. Mereka berharap Bawaslu bersikap adil dalam mengawal pesta demokrasi Pilkada Serentak. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, Ainus melaporkan. Sementara itu, ratusan simpatisan calon wali kota dan wakil wali kota Metro, Mahdi Sirajudin Komaruzaman, menggeruduk kantor KPUD Metro. Massa menuntut pembatalan pasangan Mahdi Sirajudin Komaruzaman dalam kontestasi pilkada dapat segera dicabut lantaran dianggap keputusan sepihak. Massa pendukung calon wali kota dan wakil wali kota Metro nomor urut 2, Mahdi Sirajudin Komaruzaman, menggeruduk kantor KPU Metro Lampung. Massa meminta klarifikasi KPU Metro terkait pembatalan kepesertaan pasangan Mahdi Sirajudin Komaruzaman. Massa menuntut pembatalan tersebut segera dicabut lantaran dianggap keputusan sepihak. Massa juga mengancam bakal kembali datang dengan jumlah yang lebih besar jika dalam waktu dekat tuntutannya tidak dipenuhi. Statement dari KPU Provinsi Lampung itu semua pegang rekaman ya. Menyatakan bahwa selama ini KPU Kota Metro itu selalu konsultasi ke KPU Provinsi. Tetapi KPU Provinsi sendiri kaget. Loh, apa yang dikonsultasikan sama yang diputuskan kemarin tuh. Tadi saya berkomunikasi dengan KPU Provinsi. Jadi hari ini lagi pembahasan, tadi jam 10.48 pembahasan di KPRI. Jadi saya harap bertunggu. Untuk komisioner baru, itu baru hari ini berangkat ke Jakarta untuk dilantik tanggal nanti malam jam 9. Diketahui sebelumnya pasangan Mahdi Sirajudin Komaruzaman didiskualifikasi sebagai peserta Pilkada Kota Metro. Keputusan diambil lantaran Komaruzaman terbukti melakukan pelanggaran pemilu. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Polisi menangkap 15 anggota Ormas pasca penyerangan dan pengrusakan cucian mobil di Pekanbaru Riau. Mereka diduga terlibat dalam aksi pengrusakan puluhan unit sepeda motor, 3 unit mobil, dan bangunan serta fasilitas di lokasi. 15 orang anggota Ormas ditangkap oleh tim gabungan di Treskrim Polda Riau bersama Polresta Pekanbaru di lokasi yang berbeda. Ke-15 orang yang ditangkap ini ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat melakukan aksi penyerangan dan pengrusakan tempat cuci mobil. Polisi mengamankan barang bukti yang digunakan untuk melakukan penyerangan dan pengrusakan berupa belasan balok kayu, batu, hingga pipa besi untuk menghancurkan sepeda motor dan mobil. Peristiwa tersebut berawal sekitar 50 orang massa datang ke lokasi dan langsung melakukan pengrusakan. Sebanyak 22 unit sepeda motor, 3 unit mobil serta fasilitas bangunan mengalami kerusakan berat dengan kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Paham antara kedua belah pihak perorangan kemudian membawa ormas, kemudian terjadi bentrokan. Pasal yang disangkakan adalah pasal 70 KUHP pidana atau pasal 160 KUHP pidana.
dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mengejar terhadap para pelaku lainnya, termasuk ketua Ormas yang diduga sebagai otak pelaku penyerangan. Sementara para pelaku yang sudah ditangkap diancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Tim gabungan petugas TPPO berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam operasi ini, Bareskrim Polri, Polda Kepri, dan Polres Karimun menangkap 3 orang yang diduga terlibat dalam jaringan perdagangan orang. 3 pelaku merupakan warga negara Indonesia yang telah lama menjadi target operasi. Mereka diringkus saat melangsir korbannya dengan kapal cepat menuju perbatasan Indonesia-Malaysia. Hingga kini polisi masih terus mengembangkan penyelidikan dengan memeriksa peran masing-masing para pelaku. Modus baru ataupun yang banyak terjadi. Karena beberapa Polda, kami terakhir mendapat laporan dari Polda Sumut menangkap 22 korban dengan pelaku, di mana mereka melalui pintu yang ada di Karimun. Ini menjadi perhatian kita. Kemudian, adapun modus yang dilakukan adalah melangsir. Jadi mereka dengan speed kecil menuju perbatasan Indonesia Malaysia, yang tepatnya di Len 3 ya. Len 3. Ini terus akan kita kembangkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Ajus Pagi, kali ini bersama saya Bayu Pradana. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Ajus Pagi hari ini, dan kita akan ke informasi berikutnya. Di mana sebuah pabrik sepeda listrik di kawasan industri Terboyo, Semarang hangus terbakar. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan guna memadamkan api. Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik sepeda listrik di kawasan industri Terboyo, Semarang, Jawa Tengah, Kamis sore. Puluhan petugas pemadam kebakaran kota Semarang yang berada di lokasi berusaha memadamkan api. Namun kencangnya hembusan angin serta banyaknya material mudah terbakar dalam pabrik membuat api dengan cepat membesar dan meluas. Diketahui, api muncul pertama kali dari bagian belakang pabrik saat para karyawan sudah pulang. Meski demikian, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dan juga tempat dan juga tempat perakitan sepeda listrik maupun motor listrik. Di situ juga terdapat aki-aki untuk kendaraan baterai listrik untuk sepeda listrik maupun motor listrik. Hingga Kamis malam, 15 mobil pemadam kebakaran telah dikerahkan untuk memadamkan api. Sementara itu, belum diketahui ada tidaknya korban jiwa dan luka dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mariandra, iNews melaporkan. Sebuah ruko yang berjualan sembako di Jalan Keputran, Surabaya, Jawa Timur terbakar. Api yang berkobar cukup besar menghanguskan bangunan rumah di lantai 3. Kobaran api yang cukup besar membakar bangunan lantai 3 ruko berjualan sembako di Jalan Keputran, Surabaya, Jawa Timur pada Kamis sore. Seluruh bangunan di lantai 3 dengan cepat hangus terbakar karena api cukup besar. Sebanyak 12 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Petugas damkar juga menyebar hingga masuk ke dalam gang untuk meninjau titik api di lantai 3. Itu awalnya dari lantai mana, Pak? Lantai 3. Lantai 3 ya? Saat itu ditempati siapa, Pak, lantai 3? Kebetulan nggak ada orangnya lagi ya, kan di bawah semua. Kalau Bapak posisinya di mana, Bapak? Apa? Bapak posisinya di mana? Ya, itu.
habis tutup toko. Terus api sudah besar? Sudah besar. Di lantai 3 ya? Ya. Itu biasanya digunakan untuk tinggal keluarga ya? Enggak, itu. Api padam sekitar 1 jam setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, sedangkan akses menuju pasar Keputaran sempat ditutup dan dialihkan saat proses pemadaman berlangsung. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.